Sepoi menyebar harum mewangi bunga kemuning. Di puncak bukit yang sepi bagai tak akan pernah layu selamanya. Harum kemuning membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warnamu abadi, ciptaan ilahi dari dulu kala, selalu menyepi. Di bukit itu kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu. Oh sayangku. Bung, tolong jangan bikin malu saya. Sebenarnya surat-surat itu ada apa enggak sih? Ada. Mana? Nanti. Nanti itu kapan? Kenapa nggak turun? Yang? Ya, Pi? Kayaknya ada tamu di luar deh. Kok dia nyari Papi? Bilang Papi nggak ada. Ya deh, Pi. Mi! Mi! Ya, Bu. Coba kamu lihat deh. Kayaknya ada tamu di luar. Baik, Bu. Ya. Kan? Sayang? Ya, Pi. Ada siapa? Oh, nggak ada siapa-siapa kok, Pi. Mobil sebelah. Istirahat yuk. Aduh, Pi, Pinkan kan masih banyak kerjaan. Papi duluan deh ya. Nanti Pinkan nyusul ya. Pi. Iya, Bu. Iya, Bu. Kamu jangan bilang-bilang Bapak kalau tadi yang datang tuh Pak Fikar. Iya, Bu. Bapak marah-marah setiap nyinggung soal Pak Fikar. Kamu tahu sendiri kan, Bapak kalau marah seperti apa? Ya, udah sana ke dapur lagi. Iya, Bu.
Bung, saya sudah cukup sabar, Bung. Saya nggak mau dipermainkan seperti ini. Kalau memang nggak ada ngomong dari tadi, pakai ngajak saya ke sana ke sini. Berhenti di sini, saya udah muak sama kamu. Berhenti, stop di sini. Stop. Sabar, Bung. Kamu permainkan saya. Untuk sabar. 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 Apa ini? Kamu permainkan saya, ha? Kamu permainkan saya. Sabar, Bung. Sabar. Sabar. Fikar. You mengambil keputusan sendiri dan mengatasnamakan diri I. Gila. You benar-benar sinting. Yos, semua ini demi perusahaan kita. Terutama demi lu sendiri. Maksud you apa? I melakukan itu karena I suka sama Frankie, kan? Iya kan? Yos, gua nggak keberatan dengan gaya hidup lu. Gua juga nggak keberatan kalau lu menjalin hubungan sama Frankie. Dia itu anaknya baik. Tapi lu harus sadar kalau bapaknya telah memperalat dia supaya lu lemah dan nyerah dalam memenangkan tender itu. Udah, Wik. You jangan bikin I marah. Sekarang, kemasi barang-barang you. Yos, beri gua kesempatan bicara dong. Gua mau jelasin semuanya. You mau jelasin apa lagi? You udah terlalu jauh ikut campur urusan perusahaan dan pribadi I. Yos. Ricky, keluar. Keluar! Semua masih dalam penyidikan. Belum tentu Pak Fikar bersalah. Ya, mudah-mudahan begitu. Tapi sayangnya, Fikar tidak mau saya ajak bicara. Bahkan dia terkesan memusuhi saya. Padahal apa yang saya ingin ketahui adalah cuma kenapa dia sampai melakukan perbuatan itu. Saya sendiri heran. Anak itu waktu kecil tidak pernah berkelahi. Bahkan terkesan sangat penakut. Nah, mungkin kamu tahu apa yang menyebabkan Fikar jadi begitu. Waktu saya berkunjung ke Ibu Nana di rumah sakit, Ibu Nana bilang bahwa Pak Fikar punya hutang. Loh, bukannya hutang-hutangnya sudah saya atasi semua? Lalu, Bu Nana ngomong apa lagi? Pak Fikar masih mempunyai tanggungan hutang yang cukup besar. Ibu Nana menyebut nama Pak Jufri. Sebelum ada PHK,
dan perusahaan Pak Fikar ditutup. Pak Fikar hutang dengan Pak Jufri untuk mengatasi kondisi perusahaan yang sedang kolaps beberapa bulan yang lalu. Satu-satunya yang dia harapkan adalah menjual seluruh aset perusahaan. Tapi tidak dapat terrealisir karena surat-surat tidak di tangannya. Dia memang pernah bicara soal surat-surat berharga itu. Tapi dia tidak pernah bicara soal hutang-hutangnya. Apa yang dia katakan pada saya adalah bahwa dia ingin mendirikan perusahaan baru. Tapi dia tidak punya modal. Lalu dia mengajak saya kerjasama. Saya tidak mau. Dia minta surat-surat berharganya, dan saya tolak. Rasanya masalah surat-surat itu sudah sering kita bicarakan. Tapi saya tidak tahu seberapa besar asetnya Pak Fikar. Maaf, kalau saya boleh tahu, kenapa Pak Fikar dipersulit untuk mendapatkan haknya? Ya, sebenarnya saya tidak pernah mempermasalahkan kepemilikan saya di perusahaan itu. Apalagi Fikar kan adik saya sendiri. Tapi karena kamu bertanya, ya harus saya jawab bahwa kepemilikan saya di perusahaan itu mungkin tidak lebih dari 20%. Tapi yang saya tidak mengerti, kenapa keberadaan Pak Fikar dipersulit? Lantas apa hubungannya dengan Pinkan yang juga ikut mempersulit? Begini Ning ya. Apapun alasannya, keberadaan Pak Fikar di kantor polisi pasti ada hubungannya dengan hutang Pak Fikar dengan Pak Jufri. Ya mungkin juga. Yang penting sekarang ini kita perlu mencari pengacara buat Pak Fikar. Saya dengar Bang Fikar ditahan karena dituduh membunuh temannya. Saya sudah berusaha telepon ke rumahnya untuk membuktikan berita itu, tapi nggak ada jawaban. Saya telepon Bang Yanuar, juga nggak ada. Makanya saya terpaksa datang kemari karena telepon nggak nyambung. Betul Bang Fikar ditahan di kantor polisi. Bang Fikar ditahan di kantor polisi mana? Kita bicara di dalam ya, Dek. Saya harus segera temui Bang Fikar. Saya nggak bisa bayangin, Fit, kalau Umi tahu keadaan saya seperti ini. Jadi, tolong Umi jangan sampai tahu. Kalau Umi tanya, bilang aja Abang sedang ke Surabaya. Bang Fikar ditahan di penjara, Mi. Saya bingung. Saya nggak tahu harus gimana, Mi. Fikar di penjara.
Umi? Umi Fitri ini, Umi? Ya apa, suster? Dok? Umi? Umi bangun! Umi? Ibu Fitri, Umi? Umi? Umi bangun! Umi? Bangun! Kenapa Umi tinggalin Fitri? Mbak pasti yang mengatakan pada Umi tentang Bang Fikar, kan? Pembunuh. Kamu pembunuh. Dia pembunuh, dokter. Tenang. Lepaskan. Lepaskan, dokter, lepaskan. Kamu kenapa, Ning? Gak apa-apa. Kok kamu di luar? Bung aja yang masuk. Di dalam udah ada Yulinar sama Fitria. Ini kan urusan keluarga. Saya bukan siapa-siapa. Biar saya di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karibina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim marzallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabat sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya'fi ni'amahu wa yukafi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jahri wajhil karim wa bi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunabiha min jami' hawalil afat wa taqlana biha min jami' al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syayat wa tarfana ya Allah ya Allah ya Allah innakal adarajat wa tubarikuna syu'wa zinu kharid fi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa qarahana min al-Qur'an azim wa min la ilaha illallah ma sabbahana min subhanallah wa bihamdi bi hadzal majlis sadiyah hajatan minnal wasila wa rahmat mufadikan ajidah wa barakatan samila ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa illar rohu sonur Khalifah binti Muhammad Nurdin min jami ahli kubur wa rijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiafanha. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiafanha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afiafanhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa akinu jalla min jannatin matahum. Allahumma ighfir lana dzunubana li walidayya warhamhum kama rabbini sigira. Allahumma ighfir lana dzunubana li walidayna warhamhum kama rabbini sagira wa rijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wa akhirah. Seharusnya Bang Fikar diberitahu. Apa nggak bisa dijemput sebentar untuk menghadiri pemakaman Uminya? Ya, pemakaman Umi harus segera dilakukan, yo. Tidak bisa ditunda. Gimana perasaan Bang Yanwar sendiri kalau seandainya tidak bisa menghadiri pemakaman Ibu Bang Yanwar sendiri? Saya cuma melakukan yang terbaik untuk Umi. Dan kalau apa yang saya lakukan dianggap salah, saya minta maaf. Tapi ini semua juga atas permintaan Abah. Pak Yanwar, langsung kembali ke kantor? Saya pikir enggak. Saya akan mengantar kamu pulang. Nggak perlu, Pak. Saya bawa mobil sendiri. Mari, Terima Pak. kasih, Ning.
kamu selama ini telah baik pada saya. Tidak, Bang. Tidak, Bang. Fit, sabar, Fit. Sabar. Iya, tapi kenapa saya baru dikasih tahu sekarang, Bang? Kenapa? Kejadiannya begitu tiba-tiba. Dan Abah ingin agar Umi segera dimakamkan. Sehingga saya nggak sempat. Omong kosong. Sekarang tidak ada lagi yang peduli sama saya, Bang. Tidak ada lagi. Kenapa, Bang? Kenapa saya sudah baru dikasih tahu? Bukan tidak ada yang peduli sama kamu, Fik. Fik. Sabar, Fik. Atau begini, Fik. Nanti Abang akan usahakan minta izin buat kamu. Sehingga kamu bisa ke makam Umi. Saya tidak butuh pertolongan Abang. Mungkin besok saya udah mulai kerja, Pak. Jadi kamu sudah dapat kerjaan? Dari temanmu yang pengusaha itu? Siapa namanya? Yos? Kenapa sih Papa nggak suka banget sama dia? Dia itu sudah banyak nolong saya, Pak. Seharusnya diberi terima kasih, bukan dimusuhi. Frankie, sudah lama Papa ingin bertanya. Tapi tolong jawab dengan jujur. Tapi Papa nggak punya waktu kan? Iya kan? Frankie, kamu tahu siapa Yosua itu? Frankie, Papa minta kejujuranmu. Kamu ini laki-laki, Frank. Kamu ini laki-laki. Siapapun Yosua, seharusnya tidak membuat Papa menuduh saya yang bukan-bukan. Seandainya Papa mengenal siapa saya ini anak Papa. Tapi Papa nggak punya kepercayaan pada saya. Kenapa? Karena Papa nggak merasa kenal dengan anaknya sendiri. Karena Papa nggak punya waktu untuk mengenal anaknya sendiri. Kenapa Papa kasar kayak gitu? Nggak ke lu, nggak ke gue. Papa main pukul. Neng, atas nama keluarga besar Hasbullah, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan kamu ketika pemakaman almarhumah Ibu Nana. Untuk apa terima kasih pada saya? Saya tidak berbuat banyak, hanya sekedar membantu. Neng, bukan baru sekali ini saja kamu membantu saya. Sudah sering. Tapi saya belum sempat mengucapkan terima kasih pada kamu. Nah, gimana kalau malam ini kamu dan Dinda saya undang makan malam ke rumah? Tolong, jangan tolak permintaan saya. Saya hanya khawatir kalau Dinda sudah punya acara lain.
Kalau kamu katakan pada Dinda bahwa yang undang makan adalah Om Yanwar, saya yakin seyakin-yakinnya dia akan batalkan seluruh acaranya. Oke? Mau kemana lu? Nggak kemana-mana. Kok rapi banget sih? Kan bentar lagi ada tamu. Tamu? Papa ngundang Tante Kemuni dan Dida makan malam di rumah ini. Dalam rangka apa? Nggak tahu. Kamu pakai pakaiannya sopan dikit dong. Ngapain? Kayak mau nyambut tamu istimewa aja. Dia kan cuma sekretarisnya Papa. Lagian, ngapain sih bos ngundang sekretarisnya? Masa nggak boleh? Bukannya nggak boleh, tapi aneh. Lu nggak ngerasa aneh antara hubungannya Papa dengan Kemuning? Aneh atau enggak, itu bukan urusanku. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya aja sendiri sama ibu kamu. Itu urusan ibu saya, bukan urusan saya. Tapi kalau itu menyangkut soal papa saya, itu urusan saya. Dan saya pengen tahu soal kebenarannya. Saya kan tanya sama ibu kamu. Buat apa? Ya buat pencegahan dong. Kan gak lucu. Atasan punya affair sama sekretarisnya. Saya nggak pernah lupa bunga kesukaan kamu. Lili. Tuh, mana yang lain? Ayo, kita mulai makan. Udah, Pak. Tapi Jo nggak bisa ikut. Loh, kenapa? Papa kan sudah cari waktu yang tepat supaya kamu bisa ngobrol-ngobrol serius dengan Tante Kemuning dan Dinda. Kamu malahan pergi. Gimana sih kamu? Lagian mendadak sih, Pak. Kan masih ada waktu yang lain. Lagian Dinda juga sering main kesini kan? Papa juga hampir tiap hari kok ketemu sama Tante Kemuning di kantor. Udah deh, aku pergi dulu ya, Pak. Joyce. Udah telat nih, Pak. Ya, dah. Dinda, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Om. Om, Dinda permisi ke kamar kecil bentar ya. Ya. Ada yang aneh? Belakangan ini banyak yang bicara aneh-aneh mengenai saya dan... Maksud kamu? Saya berniat untuk... Tante? Permisi, Pak. Frankie. Ayo, ikut makan. Dinda juga ada loh. Dia masih di kamar kecil. Masih, Bu. Iya. Pipi kamu kenapa, Frank? Enggak, Tante. Biasa anak muda. Jatuh. Ayo, Dinda. Yuk, males ah. Pasti perempuan itu masih ada di rumah gue. Perempuan mana sih? Dinda sama Tante Kemuning. Calon bini mudanya bokap gue. Bokap lu mau kawin lagi? Kayaknya sih gitu. Gue ada ide. Ikut gue yuk. Jadi kamu percaya
Saya nggak tahu, Dis. Saya bingung. Saya sih belum pernah kenal sama yang namanya Joyce. Tapi saya ingat kamu pernah cerita sama saya kalau si Joyce itu orangnya suka bikin masalah. Jadi ngapain kamu pusingin? Udah tahu orangnya kayak gitu. Pusing. Atau jangan-jangan kamu malah percaya sama omongannya si Joyce? Iya. Sebetulnya saya juga sering dengar istri Om Fikar terus-terusan nyalain ibu. Katanya ini semua gara-gara ibu. Ibu mau nikah sama Om Yanwar. Misalnya itu benar juga nggak apa-apa kan? Nggak salah kan? Toh kamu juga dekat sama Om Yanwar, nggak ada masalah lagi. Itu memang bukan masalah, Dis. Tapi mereka juga bilang, ibu mau nguasain kekayaan keluarga Hasbullah. Kalau ibu nikah karena cinta nggak apa-apa. Tapi kalau karena harta? Dinda, ibu nggak mungkin kayak gitu. Tapi gara-gara itu, ibu mutusin untuk keluar dari perusahaannya Om Yanwar. Jadi ibu kamu berhenti? Nggak tahan sama gosip itu. Om Yanwar udah tahu? Kayaknya sih belum. Ibu nunggu saat yang tepat untuk ngasih tahu Om Yanwar. Nggak tega, Dis. Om Yanwar lagi stres. Soalnya dia kena musibah bertubi-tubi. Syukurlah kalau kamu bisa memahami apa yang dirasakan dan dialami oleh papamu. Walaupun papa nggak pernah punya waktu buat saya, tapi saya ngerti. Tapi belakangan ini, papa kelewatan. Nuduh saya pacaran sama laki-laki. Astaga. Papa nggak sadar bahwa yang selama ini saya butuhkan adalah perhatian. Makanya saya jadi dekat dengan Bung Yos. Kehadiran dia seolah mengisi tempat kosong di hati saya. Memberi saya figur yang selama ini saya rindukan. Sebentar. Mbak Ona, minumnya mana? Sebentar, Doro. Enggak usah, Tante. Saya mau langsung pulang aja. Apa perlu saya jemput Dinda di tempat latihan? Nggak perlu. Sebentar lagi juga dia pulang. Kalau gitu, saya langsung permisi aja. Dinda nggak nyalahin Joyce kalau dia nyampein masalah itu. Ibu ngerti. Cuma yang ibu ingin tahu, kenapa kamu tidak tanya langsung masalah itu pada ibu? Dinda bingung, Bu. Kamu percaya? Ibu sudah menduga akan terjadi seperti sekarang ini. Buat ibu, siapapun boleh berprasangka yang tidak-tidak. Asal jangan kamu. Ibu memang ke rumah sakit, tapi nggak sendiri, sama Om Yanwar. Tujuan kami ke sana itu untuk mencegah agar berita tentang Om Fikar tidak terdengar sama ibunya. Seandainya sampai ibu melakukan hal ini, apa kepentingan ibu? Nggak ada untungnya buat ibu. Maaf, Bu. Dinda pusing. Kepala Dinda rasanya mau pecah.
Selama Mbak menganggap Dinda itu boneka antik yang harus Mbak jaga, Mbak rawat secara berlebihan, pikiran Mbak nggak akan pernah bisa tenang. Padahal apa yang Mbak bayangkan nggak 100% bisa sesuai dengan kenyataan. Bahkan seringkali meleset, kan? Mbak, coba deh Mbak kasih kebebasan sama dia. Ini masalahnya lain. Dinda jadi begitu karena Joyce bicara tentang... Kenapa? Mbak dituduh sebagai penyebab meninggalnya Mbak Nana? Ya. Persoalan ini yang sebenarnya ingin saya bicarakan sama kamu. Persoalan persekongkolan kita. Apa benar kita ini bersekongkol? Bersekongkol untuk apa? Udah deh Mbak, cuekin aja deh. Nggak usah digubris. Iya. Tapi ada baiknya kita berpikir lebih jauh. Saya pikir Fitria punya alasan. Jealous. Dia itu pasti jealous karena papinya punya bini semuda saya. Dia main pukul rata bahwa semua bini muda itu pasti nggak benar. Padahal, maaf ya Mbak ya, saya bukannya mau ngomongin orang yang udah meninggal. Ibunya kan juga bini mudanya papi. Apa bedanya sih? Bedanya karena saya lebih muda dibandingkan almarhumah. Jadi dia nggak bisa dong main pukul rata seperti itu. Jangan salahin saya kalau papi lebih betah di rumah saya dibandingkan di rumah Mbak Nana atau Mbak Alfia. Itu semua kan tergantung papi. Sebentar Mbak. Saya perlu jelasin ke Mbak, kenapa surat-surat itu masih saya tahan. Saya sudah tahu. Yanwar sudah cerita panjang lebar. Sampai masalah ikut campurnya Pak Hasbullah, dia juga ceritakan. Gini deh, gimana kalau surat-surat itu diberikan saja kepada yang berhak? Kalau kamu memang nggak ada tujuan lain. Udah deh, soal surat itu urusan saya. Mbak nggak perlu ikut campur. Saya bukannya mau ikut campur. Saya hanya melaksanakan amanah almarhumah Ibu Nana. Nggak lebih. Apa betul begitu? Apa gak ada maksud tertentu? Ya Allah, maksud apa? Saya tahu Mbak Ning. Saya tahu apa maksudnya Mbak Ning. Kenapa sampai sekarang Mbak masih berada di perusahaan itu? Saya bisa paham. Itulah kenapa saya ngotot agar Mbak segera menikah resmi dengan dia. Apa yang kamu tahu? Apa yang saya ketahui semuanya ada dalam hati kecil Mbak. Saya betul-betul nggak ngerti apa maksud kamu. Mbak mendingan terus terang deh, nggak usah munafik. Mbak selama ini bertahan bukan karena Mbak angkuh terhadap diri Mbak sendiri kan? Sampai terus-menerus bisa menolak Yanwar. Mbak sampai sekarang bisa bertahan karena sekarang Mbak sedang mengulur-ngulur waktu. Sampai Mbak bisa mendapatkan dari Yanwar yang lebih besar lagi daripada sekedar predikat Nyonya Yanwar. Mbak permainkan perasaan Yanwar dengan memintanya supaya dia rujuk lagi dengan Terry. Padahal Mbak tahu itu nggak mungkin, mustahil. Karena Mbak juga punya Dinda yang Mbak rawat, Mbak jaga sedemikian rupa seperti barang antik supaya dia nggak retak. Karena Mbak tahu apa saja yang diminta oleh Dinda akan dituruti Yanwar. Asal Mbak tahu, kenapa surat itu masih saya tahan? Karena saya yakin kalau surat itu berada di tangan Yanwar sampai saat ini tidak akan aman. Bukan karena Fikar ingin memiliki, tapi karena Mbak dan anak Mbak. Saya tidak
perlu membantah, karena tidak ada artinya buat kamu. Kamu akan menyesal dengan tuduhan itu. Selamat siang. Seharusnya kamu bangga punya ibu seperti itu. Beliau sangat perhatiin kamu. Zaman sekarang mana ada perhatian seorang ibu yang seperti ibu kamu. Rata-rata mereka sangat sibuk dengan kerjaannya. Iya kan? Saya tahu. Ibu buat peraturan. Harusnya kan ibu kasih contoh yang baik. Ini enggak. Saya dekat dengan kamu, ibu ngelarang. Tapi buktinya ibu dengan Om Yanwar jadi kayak gitu. Begitu maksud kamu? Halo, Pak Yanwar, Bu Kemuni nggak ada di rumah tuh, Pak. Loh, apa dia sakit? Atau ke dokter barangkali? Oh, kurang tahu juga tuh, Pak. Kamu ini gimana sih? Disuruh cari informasi kok setengah-setengah. Yang betul dong. Baik, Pak, baik, Pak. Nanti saya akan tanyakan, Pak. Dan coba segera hubungi handphonenya. Iya, Pak, baik, Pak. Oke. Frankie-nya keluar. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya telepon lagi. Halo? Siapa nih? Kenapa? Saya kan sudah bilang, saya nggak mau diganggu hari ini. Apa? Ada apa ini? Ada perempuan pingsan, Pak. Sepoi-sepoi menyebar harum, mewangi bunga kemuning. Di puncak bukit yang sepi bagai tak akan pernah layu selamanya. Harum kemuning membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warnamu abadi, ciptaan ilahi dari dulu kala, selalu menyepi. Di bukit itu kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi
cintaku kepadamu. Oh sayangku.